Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Saya berasal dari lokal PAID dengan NIM 2122148. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu filosofi mengapa adat Minangkabau itu menganut sistem matrilineal. Berawal dari kepemimpinan Datuk Parpatihan Sabatang dan Datuk Katumanggungan di Minangkabau yang diserang oleh Panglima Kerajaan Majapahit Aditya Warman, yang mana peperangan itu terjadi karena Minangkabau itu sangat cinta akan perdamaian. Dengan hal tersebut, Datuk Katumanggungan mencari cara agar mengatasi supaya tidak terjadinya peperangan. Sehingga Datuk Katumanggungan itu bersiasat kepada Aditya Warman, jikalau Aditya Warman pergi ke ranah Minangkabau, dia akan disambut dengan keramahan dan akan dijodohkan dengan adiknya yang bernama Putri Jamilah. Dan datanglah Aditya Warman ke ranah Minang dengan merasa kaget akan sambutan yang diberikan oleh tentara Minangkabau. Dan disitulah disampaikan seorang utusan yang dari Istana Pagaruyung untuk meminang Aditya Warman dengan Putri Jamilah. Hal tersebut dilakukan bukan hanya untuk menghindari peperangan, dan juga akan diangkatnya Aditya Warman itu sebagai raja di Minangkabau jikalau Aditya Warman itu menerima tawaran tersebut. Hal tersebut membuat Aditya Warman terkejut dan langsung menerima tawaran tersebut. Dengan persetujuan tersebut, Datuk Katumanggungan mencari cara agar Putri Jamilah ini akan tetap menjadi orang Minangkabau, dan supaya orang tahu bahwa Putri Jamilah ini akan menerima warisan dari Minangkabau, bukan dari warisan Aditya Warman. Dan dari situlah ditetapkan yaitu Batali Bacambuah, dan di situ langsung berubah struktur di Minangkabau, masyarakat Minangkabau, yang mana dahulunya bapak mewarisi warisan kepada anak dan sekarang kepada keponakan. Yang dahulunya suku berasal dari bapak, yang sekarang dari ibu. Dari hal tersebut, maka secara turun-temurun masyarakat Minangkabau itu mempercayai menganut sistem matrilineal, yang mana matrilineal itu yaitu mengikuti garis keturunan warisan dari pihak ibu. Yang kedua, yaitu jelaskan sistem kekerabatan di Minangkabau. Masyarakat di Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal, yakni kekerabatan yang menarik pada garis keturunan ibu, yang mana jika suku di Minangkabau itu akan mengikuti suku ibunya. Yang ketiga, yaitu jelaskan perkawinan di Minangkabau dari sudut pandang laki-laki dan sudut pandang perempuan. Yang pertama, yaitu dari sudut pandang laki-laki, yang mana laki-laki yang sudah menikah akan bertempat tinggal pada rumah perempuan, yang biasanya itu disebut sebagai sumando. Dan yang kedua, dari sudut pandang perempuan, jika dipandang dari segi kepentingan, dalam perkawinan lebih berat pada pihak perempuan. Pihak perempuanlah yang menjadi pemerkasa dalam perkawinan. Keempat, yaitu filosofi rumah gadang dan jenis-jenisnya beserta fungsi rangkaian. Filosofi rumah gadang, yang mana rumah gadang itu memiliki ciri khas, yaitu pada atapnya yang melengkung seperti tanduk kerbau. Bentuk atapnya itu melengkung dan lancip, tersebut biasa disebut dengan gonjong, yang mana rumah gadang itu biasa juga disebut sebagai rumah gonjong. Tidak hanya pada atapnya, cara pembuatan rumah gadang itu tidak memakai paku.
Jenis-jenis rumah gadang, yang pertama yaitu rumah gadang Ampek Baanjuang, yang kedua yaitu rumah gadang Gonjong Anam, yang ketiga yaitu rumah gadang Sibak Baju, yang keempat rumah gadang Gajah Maharam, yang kelima rumah gadang Serambi Pape. Yang terakhir yaitu sebutkan lembaga pendidikan yang ada di Minangkabau. Yang pertama yaitu surau, yang kedua yaitu pesantren. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.